Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Lagi sorry ya kecepatan ketemunya. Jadi setelah saya tadi bikin konten terakhir saya di YouTube, saya iseng-iseng buka TikTok dong. Nah di situ saya lihat salah satu FYP lewat beranda saya. Nggak tahu ini siapa yang bikin ya, tapi bikin bener-bener pengen muntah saya, sumpah. Oke, setelah bahasa, sekarang ada yang klaim lagi kalau sesuatu yang dicapai oleh Malaysia itu nggak bisa dicapai oleh Indonesia. Pengen muntah nggak kalian guys? Begitu parahnya cari validasi sampai segitunya gitu loh, ya Allah ya Rabbi. Oke, nggak usah tunggu lama-lama, kita bedah satu-satu pakai fakta dan data nyata. Simak sampai habis ya. Top 3 pencapaian Malaysia yang mustahil dikejar Indonesia. 1. Mempunyai bangunan berkembar tertinggi di dunia dari tahun 1998 sehingga kini. Juga memegang rekod jambatan 2 tingkat tertinggi di dunia. Sampai habis ya. Pertama, 2. Menara Petronas dan F1. Pertama soal menara kembar, mereka bangga itu rekor dunia, padahal faktanya rekornya udah direbut Tiongkok, dan itu gedungnya, arsiteknya orang Amerika, pemborongnya Jepang, Korea, jadi itu proyek global, bukan teknologi murni Malaysia. Mereka pikir Indonesia nggak punya gedung tinggi, berarti kita nggak bisa. Salah besar ya. Indonesia itu bisa, tapi Indonesia nggak perlu. Indonesia itu negara kepulauan, rawan gempa bumi. Membangun gedung super tinggi itu biayanya mahal banget dan butuh perhitungan struktur yang sangat rumit. Kita lebih prioritaskan bangun infrastruktur yang berguna buat rakyat banyak, bukan cuma buat gaya-gayaan atau pamer, ya. Indonesia sudah buktikan bisa. Coba lihat Autograph Tower di Jakarta, tingginya itu sekitar 383 meter. Itu udah jadi dan itu tertinggi di seluruh belahan bumi selatan. Oke? Jadi jangan bilang kita nggak bisa, kita itu bisa. Cuma kita lebih pinter ngatur duit negara daripada cuma buat pamer gedung doang. Lagi pula Petronas itu semua orang asing yang kerjain, ya. Desain orang Argentina, hitungan struktur orang Amerika, menara 1 dibangun orang Jepang, menara 2 orang Korea. Teknologinya semua luar negeri, bahannya luar negeri, otaknya luar negeri. Orang Malaysia apa yang kerjain? Cuman bayar duit doang. Beda jauh sama Indonesia. Kalau kita itu bangun gedung tinggi kayak Autograph Tower atau Wisma 46 itu desainnya itu kadang pakai arsitek luar, itu hal biasa. Tapi pembangunannya, insinyurnya, tukangnya, manajemennya itu anak bangsa sendiri yang kerjain, ya. Kita yang kuasai teknologinya, kita yang rakit sendiri, kita yang punya kemampuan. Oke? Jadi beda dong. Mereka itu punya duit beli gedung, kita itu punya otak bangun gedung. Oke? Malu gak sih bangga-banggain gedung yang gak ada sendi-sendinya punya sendiri? Menurut kalian gimana guys? Kalau kita malu ya, seperti itu. Apa-apa bergantung sama luar tapi dibangga-banggain. Terus 2. Mempunyai pasukan Formula One kerjasama Petronas dan Mercedes. Dan juga menjadi juara 8 tahun berturut-turut. naik poin kedua, dia bilang kita punya tim F1 juara 8 tahun berturut-turut, Indonesia mana bisa? Lah, itu logika apaan sih? Pertama, F1 itu bukan tim Malaysia. Seperti yang udah kita bahas ya, itu tim Mercedes Jerman. Petronas cuma bayar duit jadi sponsor doang. Jadi itu bukan prestasi negara, itu prestasi punya duit, bisa nyewa nama. Kedua, Indonesia juga pernah punya pembalap F1 ya. Jangan bilang kita nggak pernah. Kita punya Rio Haryanto yang resmi balapan di F1 musim 2016 bersama Manor Racing. Oke? Dia pembalap pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang pernah berdiri di grid start F1. Jadi kita sudah buktikan bisa. Soal F1 Mercedes, itu timnya Mercedes Jerman yang bikin mobil dan teknologinya. Petronas itu cuma sponsor doang, bayar duit biar namanya ada di situ. Kalau duitnya habis ya hilang juga nama mereka. Itu namanya punya duit, bukan punya otak dan teknologi. 3. Itu bukan prioritas kita ya.
F1 itu olahraga yang sangat mahal. Butuh miliaran dolar cuma buat main-main. Indonesia itu lebih pintar mengatur anggaran. Oke, kita boleh fokus bangun industri otomotif yang nyata. Pabrik mobil yang menyerap tenaga kerja jutaan orang dan membangun sirkuit Mandalika yang kelas dunia buat MotoGP. Jadi jangan bandingin, ya nggak sebanding dong, ya. Kalian pamer sponsor tim luar negeri, kita Indonesia bangun industri sendiri dan sirkuit sendiri. Mana yang lebih berguna buat rakyat? Pasti kita dong. Lalu 3. Mempunyai angkasawan negara yang berjaya menjejakkan kaki ke stesen antarabangsa angkasa lepas teknologi. dan juga menjadi Terus kedua, angkasawan. Wih, astronot. Terus soal astronot ini ya, secara pribadi dia memang hebat, tapi faktanya Malaysia itu membayar ke Rusia buat naikkan orangnya ke sana. Roketnya, kapalnya, ilmunya semua punya Rusia. Mereka cuma nyewa tempat duduk. Beda jauh sama Indonesia. Kita udah bisa bikin roket dan satelit sendiri lewat LAPAN atau BRIN. Kita yang produksi, bukan cuma penumpang bayar. dan Ketiga, juga menjadi angkasawan beragama Islam pertama di dunia yang berpuasa dan menyambut Hari Raya Aidilfitri di angkasa. ya, kamu Beliau mengklaim juga tentang orang Muslim pertama yang menjalankan ibadah puasa di luar angkasa. Woi. Tapi faktanya yang benar bukan pertama kali di dunia. Oke? Yang pertama kali itu adalah Sultan bin Salman Al Saud dari Arab Saudi tahun 1985. Oke? Jauh sebelum Sheikh Muzaffar terbang tahun 2007. Jauh, klaim mereka itu salah besar. Ya, klaim kalian itu ngibul. Itu cuma sisa hari puasa doang. Ya. Muzaffar itu, astronot kalian itu terbang pas tanggal 10 Oktober 2007. Itu udah akhir Ramadan, ya. Cuma puasa 2 sampai 3 hari aja sebelum lebaran, bukan sebulan penuh. Oke? Fatwa sendiri bilang astronot itu musyafir, dikatakan musyafir, jadi boleh tidak puasa dan diganti nanti. Jadi itu murni keinginan diri sendiri, bukan kewajiban negara. Ini perlu dibedakan ya. Kemudian, dia itu keluar angkasa cuma numpang. Roketnya Rusia, teknologinya Rusia, tiketnya dapet karena beli jet Sukhoi. Ya. Jadi itu namanya ya punya duit, bisa naik, puasa, punya agama, bukan prestasi teknologi. Kalian Beliau juga bangga memperkenalkan dan membawa makanan tradisional Malaysia di angkasa lepas seperti roti canai, sate dan juga rendang. Kesimpulannya, adakah Indonesia mahu mencapai kejayaan Malaysia dan membuka mata dunia hanya dengan festival roban dan joget wadidaunya? Kalian bangga banget bilang dia bawa sate rendang, nasi biryani, roti canai keluar angkasa buat memperkenalkan makanan tradisional. Dan faktanya, itu karena kalian itu punya duit, bukan punya teknologi, ya. Kalian bisa bawa makanan itu karena kalian bayar beli tiket ke Rusia, ya. Kalau Indonesia mau, kita juga pasti bisa. Oke? Tinggal kita bayar juga ke Roskosmos itu atau NASA, pasti dikasih izin bawa rendang, sate, atau apapun ke sana. Oke? Jadi itu bukan soal kemampuan, itu soal duit dan prioritas. Masalah negara pertama di Asia Tenggara yang membawa makanan tradisionalnya? Keliru, salah besar. Vietnam udah duluan, ya. Jadi orang Vietnam itu sudah kirim orang tahun 1980 dengan membawa makanan tradisional mereka. Jadi Malaysia itu bukan yang pertama di Asia Tenggara, mereka cuma terlambat. Makanannya bukan milik Malaysia. Itu yang paling lucu. Kalian bangga bawa sate dan rendang keluar angkasa, padahal itu makanan asli Indonesia. Jadi sebenarnya yang dia bawa itu makanan Indonesia versi Malaysia. Jadi buat apa kita orang Indonesia iri gitu loh. Itu kan makanan kita sendiri yang kalian curi. Halo. Mengenai roti canai. Roti canai itu sendiri aslinya roti prata, asalnya dari India. Dia tadi yang ketiga itu adalah memperkenalkan makanan khas Malaysia katanya. Nah, kita bicara tentang roti canai. Sebenarnya roti canai itu nama aslinya adalah roti prata. Saya sering makan guys, masih ada di kulkas tuh. Asalnya itu dari India, dibawa sama orang India ke Southeast Asia ya. Kalau di Indonesia itu roti apa sih? Roti apa sih guys kalau di Indonesia itu? Kemarin baru beliin adikku, apa sih lupa namanya. Lupa lah, mungkin kalian tahu lah, nanti kalian jawab di nah terus dia bilang kalau roti prata itu
milik mereka lah. Roti prata itu kan asalnya dari India, ya dibawa sama orang dia ke Southeast Asia, termasuk Malaysia itu. Nah, sejak kapan jadi makanan khas Malaysia? Saya bingung. Kemudian sate dan rendang itu asli banget dari Indonesia ya. Sate dari Jawa, rendang dari Sumatera Barat. Rendang aja itu udah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Mereka itu spesialis ngambil milik orang lain terus diklaim milik sendiri. Dibandingkan dengan Indonesia, kamu nggak tahu ya kehebatan Indonesia. Kita nggak perlu nyewa tempat duduk orang buat pamer, oke? Kita lebih fokus bikin roket sendiri, satelit sendiri, dan teknologi luar angkasa kita sendiri. Nanti pas kita punya stasiun luar angkasa sendiri dan roket sendiri, baru kita bawa makanan kita dengan kebanggaan yang sebenarnya, bukan nyewa. Ya. Jadi kesimpulannya guys, kesimpulan dari video ini saya jawab semua ya. Indonesia versus Malaysia. Jadi jelas banget ya guys, mereka bangga sama sesuatu yang bukan hasil karya murni sendiri. Entah itu beli teknologi, nyewa tempat, atau ngambil budaya orang lain. Itu yang bikin mereka nggak punya identitas. Mereka hidupnya cuma niru-niru, adaptasi, atau ngambil. Beda sama Indonesia. Kita kalau bikin sesuatu, itu pemikiran sendiri, karya sendiri, asli sendiri. Jadi omongan mereka yang bilang nggak bakal bisa dikejar itu cuma omong kosong buat nutupin kekurangan mereka. Gimana guys? Masih percaya omongan mereka? Kalau setuju sama fakta ini, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.